Saudara yang di online mungkin bisa ke kamera, dada-dada dulu kamera, menyapa teman kita. Kiri kanan? Sudah belum? Kiri kanan? Halo semuanya, selamat datang kembali di PD. Hari ini dengan Romo kita, Romo Jelantik, moderator. Luar biasa banyak ini yang datang ya. Puji Tuhan, kita diberkati malam ini. Semoga malam ini menjadi berkah buat kita semua. Amin. Mari, sudah semangat, halo-halo dada-dada. Ayo kita berdiri Bapak Ibu. Berdiri sebentar kita nyanyikan. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari Bapak Ibu yang semangat ya kita ya. Tepuk tangan coba. Yang sebelah sini. Ayo. 1, 2, 3. Ayo. Kiri atau kanan ini? Kita mulai lagi Bapak Ibu ya. Kita berikan pujian yang terindah untuk Tuhan kita. Yang di Zoom, ayo yang semangat nyanyinya. Mari. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Lagi Bapak Ibu mari. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Bersorak sukacita. Sukacita surga nyata, sukacita. Sukacita surga nyata, sukacita. Sukacita surga nyata, sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Silakan Bapak Ibu, kita duduk, silakan duduk. Kita buka dengan doa dalam pertemuan PD kita pada malam hari ini. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sembah dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu kepada kami dalam sepanjang hari ini. Dan sekarang kami boleh bersama-sama di sini berkumpul dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau mengantar setiap pribadi kami untuk datang ke tempat ini, untuk berkumpul dengan saudara-saudari kami, untuk bersama-sama menemui Engkau di tempat ini, mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan kasih-Mu yang mungkin sudah kami lupakan. Ya Bapa, kami percaya
percaya janji-Mu sungguh ya dan amin. Kami percaya janji-Mu yang telah menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Di setiap kehidupan kami, jatuh bangunnya kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menopang kami, tangan-Mu yang kuat selalu memegang kami dan menaikkan kami kembali untuk bangkit kembali karena janji-Mu Tuhan. Janji-Mu untuk kebaikan kami, janji-Mu untuk kebahagiaan kami di surga kelak. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu melihat kami, karena Engkau selalu menopang kami, karena kasih-Mu selalu turun atas kehidupan kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami, dengarkanlah kerinduan kami Engkau, di mana kami datang ke sini untuk dapat bertemu Engkau, untuk dapat melihat Engkau dalam wajah teman-teman saudara-saudari kami, untuk dapat sekali lagi merasakan kasih-Mu dalam persaudaraan kami dalam PDI. Ya Tuhan, janji-Mu kudus, janji-Mu kekal, dan itulah yang menjadi kekuatan kami. Dan kami sungguh berterima kasih kepada-Mu, Tuhan dan Allah. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Melewati setiap masalah, Engkau ada Tuhan. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu ya Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kebaikan-Nya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Janji Tuhan sungguh luar biasa. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Walaupun begitu banyak masalah dalam kehidupan kita, kita percaya dari setiap masalah, ya tetes air mata dalam hidupku. Oh janji-Mu, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku Yesus Kristus, penolongku yang aku percaya. Mari kita bangkit berdiri, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan kita yang sungguh besar. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.
kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu Di dalam hidupku. Buat kasih setiamu dalam hidupku. buat kasih setiamu Di dalam hidupku. Oh, Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Rasakan dalam hati Bapak Ibu sekalian hari ini, di tempat ini bersama-sama saudara kita. Begitu baiknya Tuhan kita, begitu besar kuasanya, begitu baik. Lihatlah, kecaplah betapa nikmatnya Tuhan kita, betapa indah dan baiknya Tuhan kita. Mari ucapkan terima kasih untuk Tuhan kita Bapak Ibu. Kita angkat tangan kita ke atas tangan kanan kita. Kita ucapkan terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu, karena Engkau memang sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu, menyembah nama-Mu yang kudus, nama Yesus Kristus Tuhan kami dan Raja kami. Perkenankanlah kami, perbolehkanlah kami untuk menyuarakan suara hati kami Tuhan di tempat ini. Menyebut nama-Mu yang kudus di tempat ini. Menyebut nama-Mu yang kudus dari mulut kami ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau karena kebaikan-Mu, karena kekudusan-Mu yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah nama-Mu yang kudus, kudus dan kudus. Yesus, betapa baik Engkau. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik.
cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus Kau indah. namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya
kami puji namamu, kami sembah Engkau Tuhan, mulia Tuhan, kudus, kudus, kudus Tuhan. Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas hari ini, hari yang begitu indah dalam kehidupan kami, di mana kami boleh menyapa Engkau sekali lagi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kini Kau mau mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu, Romo kami, Romo Jelantik. Kiranya berkat dan rahmat-Mu menguasai kami, membuka telinga kami, hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh meraja dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Yang akan saya sampaikan ini memang sesuatu yang sensitif ya. Artinya berhubungan dengan kehidupan setelah kematian. Dan sebenarnya kalau kita itu memperhatikan, tidak ada agama yang tidak berbicara mengenai kehidupan setelah kematian. Semua mengakui adanya kehidupan setelah kematian. Bahkan kalau kita melihat orang Jawa, kejawen itu selalu mengatakan bahwa malah kehidupan kekal itu yang lebih panjang, yang abadi daripada kehidupan yang ada di sini. Maka dia selalu mengatakan, urip itu mung sak dermo mampir ngombe. Hidup itu hanya sekedar minum. Mampir minum, lalu kehidupan kita selanjutnya adalah yang sebenarnya adalah ada di surga. Nah, membicarakan api pencucian dan juga doa untuk arwah menjadi sangat sensitif, terutama kalau kemudian kita berhubungan dengan kepercayaan orang lain. Kalau saya bertanya kepada orang-orang, pada waktu tanggal 2 November itu setelah misa arwah, kemudian ke kuburan-kuburan itu apa yang mereka lakukan? Mendoakan yang sudah meninggal atau minta restu pada orang yang sudah meninggal? Mendoakan. Persoalannya begini, ketika seorang misionaris Itali namanya Matteo Ricci pada abad ke-16 itu sampai ke Cina, maka dia salah satu problem yang dihadapi oleh dia adalah bahwa menghormati leluhur bagi orang Cina itu adalah suatu tindakan mulia. Lalu menghormati leluhur ini apakah sama dengan minta restu pada leluhur? Dan sempat memang Matteo Ricci itu menghadapi problem dengan Vatikan pada waktu itu, sehingga salah satu penyebab Ordo Yesuit sementara dihentikan itu adalah salah satu karena itu. Karena bagi kita orang yang boleh dimintai restu atau minta didoakan itu adalah
orang yang sudah diakui sebagai santo. Itu baru kita bisa meminta pertolongan doa pada mereka. Nah, saya akan mulai dengan bagian yang pertama, yaitu mengenai api pencucian atau purgatori. Apakah itu ada di dalam kitab suci? Saya akan mulai dulu dengan ajaran resmi gerejanya yang ditulis oleh para bapak gereja di dalam konsili di Ferrara. Ferrara itu Firenze itu Florence ya, Italia. Nah, di situ dikatakan ajaran itu berbunyi begini, jika mereka mati dalam rasa sesal dan tobat atas dosa mereka dan masih mencintai Allah, tapi belum melunasi hukuman atas dosa yang telah mereka lakukan dengan perbuatan silih atas dosa, maka jiwa mereka setelah kematian akan dibersihkan dengan penghukuman di api penyucian, juga pertolongan dari orang beriman yang masih hidup sangat efektif untuk meringankan dari penghukuman itu. Pertolongan itu berupa ekaristi, doa, derma, dan tindakan kesalehan lainnya seperti yang ditujukan oleh gereja. Jadi di dalam ajaran gereja ditetapkan bahwa mereka yang masih hidup itu bisa membantu mereka yang sudah meninggal tetapi masih berbeban dosa untuk segera dilepaskan bebannya dan kemudian bisa masuk ke dalam surga. Yang jelas begini, kalau orang sudah masuk api pencucian itu pasti masuk surga. Hanya masih kotor kakinya, masih kotor kepalanya, itu aja. Tinggal sedikit. Persoalannya adalah kalau orang masuk neraka. Tetapi siapa yang masuk neraka? Apakah ada? Ada, tapi sulit sekali juga itu. Artinya begini, orang masuk neraka itu adalah orang yang dengan sadar bahwa Tuhan itu penyelamat, tetapi dia tetap tidak percaya dan bahkan menghujat. Yang di dalam kitab suci disebut dengan menghujat Roh Kudus ya. Contohnya bagaimana? Konkret ini. Dua-duanya sudah meninggal, jadi saya boleh bercerita. Romo Tondo itu dulu punya teman, frater, jadi frater CM, tapi keluar, jadi dia tidak melanjutkan jadi imam. Pandai, maka dia kemudian dipercaya oleh yayasan kita, punya mengurusi sekolah dan lobby-lobbynya kuat, sekolahnya menjadi besar dan kebablasan dia punya istri lagi. Jadi istrinya kan 2, berarti kan tidak boleh terima komuni. Ya, dia tahu itu. Sakit sudah katakanlah sudah menjelang ajal. Karena Romo Tondo itu cinta pada temannya ini, datanglah dia. Dia minta mengaku dosalah. Saya kira tindakan ini baik ya. Yesus itu pun satu domba yang hilang itu dia belani loh. Pelacur yang jelas-jelas salah itu dibelani loh sama dia. Artinya apa? Artinya memang Tuhan itu ingin kita semua masuk surga. Kalau enggak untuk apa dia belani memungut cukai, para pelacur, malah diparani segala, untuk ada apa? Pasti dia ingin kita semua masuk surga. Dia tidak mau dia orang masuk neraka. Dan dia sudah belani turun dari surga ke dunia untuk itu. Lalu, sudahlah, kita percaya Tuhan coba lihat penjahat yang ada di sebelah kiri Yesus. Ya kan? Saat terakhir pun ketika dia mengatakan, Yesus ingatlah akan daku. Yesus apa? Hari ini juga kamu bersama-sama. Lihat, betapa luar biasa kemurahan Tuhan. Yang nanti akan muncul di sini kesaksian dari Santa Faustina. Enggak mau. Menangis Romo Tondo. Sudah. Kan jarang orang seperti itu. Nah, saya teruskan. Berikutnya. Santa Faustina yang kita tahu seorang santa yang ya kerahiman ilahi ya kita sangat mengenal. Dalam salah satu bukunya dia menulis begini. Esok malam aku melihat malaikat pelindungku yang memintaku untuk mengikutinya. Dalam sekejap aku berada di suatu tempat berkabut penuh api di mana terdapat suatu himpunan besar jiwa-jiwa menderita.
Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh bagi diri mereka sendiri, tetapi sia-sia belaka. Hanya kita yang dapat menolong mereka. Kobaran api yang membakar mereka tak menyentuhku sama sekali. Malaikat pelindung tak sekejap pun meninggalkanku. Aku bertanya kepada jiwa-jiwa ini, apakah penderitaan mereka yang paling hebat? Serempak mereka menjawab bahwa siksaan yang paling dahsyat adalah kerinduan akan Tuhan. Jadi bukan soal panasnya api, enggak. Jadi kalau hanya digambarkan api, jangan belum orang mengatakan itu api untuk membakar besi, enggak. Api ini adalah api yang membersihkan. Jadi api yang sama sekali bukan menakutkan. Dan selalu Roh Kudus saja simbolnya api. Masa dia mau bakar orang? Dia menyejukkan orang, dia memberi semangat orang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kemudian neraka itu, waduh. Kan kadang-kadang dulu saya waktu masih kecil itu kan orang tua mengatakan, panasnya 10 kali panasnya matahari. Lalu orang takut ya, supaya orang takut ya, supaya tidak berdosa kan maksudnya baik. Ya tapi kan berlebihan. Ajaran gereja tidak pernah mengatakan itu loh ya. Ajaran gereja mengatakan ya api yang sungguh-sungguh menyejukkan, membersihkan. Diteruskan lagi. Adalah kerinduan akan Tuhan. Aku melihat Santa Perawan mengunjungi jiwa-jiwa di api pencucian. Jiwa-jiwa menyebutnya Kartika Samudra. Santa Perawan mendatangkan kelegaan bagi mereka. Aku ingin bicara lebih lanjut kepada mereka, tapi malaikat pelindung memberi isyarat kepadaku untuk segera pergi. Kami keluar dari kurungan sengsara. Aku mendengar suara dari batin, belas kasihku tak menghendaki ini, tetapi keadilan menuntut. Artinya, belas kasihan Tuhan itu tidak menghendaki orang itu berdosa. Tetapi kan harus ada keadilan. Masa bisa sama saja orang yang hidup baik dan orang tidak baik, sama kan ya tidak ada keadilan. Maka tetap harus ada api pencucian. Tetapi itu pun sebetulnya bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang dia tidak kehendaki. Tetapi keadilan harus ada. Sejak saat itu aku memiliki hubungan yang lebih erat dengan jiwa-jiwa yang menderita. Artinya dia mendoakan mereka yang ada di api pencucian. Teruskan. Lalu sebenarnya tempat di mana ada orang mendapat kesempatan untuk ditebus kesalahannya itu ada di mana? Itu yang ditulis kemudian oleh Yudas Makabe. Yudas Makabe pada waktu itu memimpin tentara Israel itu untuk berperang melawan Raja Antiochus yang kelima dari Syria. Dan dia mengangkat senjata karena Raja Assyria ini memang memaksa bangsa Israel untuk meninggalkan agamanya. Maka kemudian dia bertempur dan apa yang terjadi? Banyak serdadu yang mati. Dan ketika kemudian Yudas Makabe melihat, ternyata di dalam baju para serdadu itu ada jimat. Lalu dia berpikir, wah ini orang ini tidak mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan jimat. Tetapi Yudas Makabe juga berpikir bahwa tapi kan mereka bertempur untuk Tuhan. Dia membelani Tuhan. Masa Tuhan tidak mengasihani? Maka kemudian dia membuat upacara penebusan. Keyakinan ini berakar pada perjanjian lama dalam kitab Makabe yang kedua. Kita membaca bagaimana Yudas Makabe mempersembahkan kurban penghapus dosa dan doa-doa bagi para prajurit yang meninggal dengan mengenakan jimat yang dilarang oleh hukum Tuhan Taurat. Kitab suci mencatat mereka pun lalu mohon dan minta semoga dosa yang telah dilakukan itu dihapus semuanya. Dari sebab itu maka oleh Yudas Makabe disuruhnya lah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Ayat ini membuktikan praktek bangsa Yahudi mempersembahkan doa dan kurban guna membersihkan jiwa mereka yang telah meninggal itu sudah ada bahkan sebelum Yesus. Yudas Makabe ditulis sekitar 145 sebelum Masehi. Jadi keyakinan bahwa ada tempat di mana orang mendapat kesempatan untuk dibersihkan dosanya itu ada. Memang mereka mengatakan belum secara jelas mengatakan itu purgatori, tapi adalah tempat yang sering diterjemahkan di dalam kredo kita, tempat penantian. Turun ke tempat penantian dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Jadi nampaknya Yesus juga ke situ. Berikutnya, Katekismus Gereja Katolik dengan jelas menegaskan
keyakinan gereja akan api penyucian. Berdasarkan seluruh pengalaman gereja, maka kita lihat di dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti keselamatan abadinya. Tapi ia masih harus menjalankan satu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu, supaya dapat masuk ke dalam kegembiraan surga. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah membaca buku dari Ibu Sima. Pernah ada yang baca mengenai api penyucian? Dulu bukunya laris sekali, diedarkan oleh Marian Center. Ya, seperti juga buku dari yang baru saja difilmkan, Gabriel Amort. Ya, Pope Exorcist. Ada yang sudah nonton? Belum? Belum nonton? Oh, sudah ada di Netflix. Nonton aja. Dulu masih di gedung bioskop, tapi sekarang sudah ada di Netflix. Kalau yang dana bisa nonton. Itu kisah nyata. Jadi Gabriel Amort ini adalah imam yang adalah kepala eksorsis Vatikan, dan dia menceritakan pengalamannya bagaimana dia mengusir setan. Ya, jadi jangan menganggap bahwa setan itu tidak ada, ya ada loh. Ya, dan bahkan sering di tempat-tempat yang suci. Berikutnya, jadi kesimpulannya, hanya orang yang belum sempurna dalam rahmat yang dapat masuk ke dalam api penyucian. Api penyucian bukannya merupakan kesempatan kedua bagi mereka yang meninggal dalam keadaan tidak bertobat dari dosa berat. Api penyucian ada untuk memurnikan dan memperbaiki akibat dari dosa-dosa yang dibersihkan, dan hukumnya konsekuensi dosa harus dilunasi. Maka kita juga mengenal namanya indulgensi, ya. Artinya nanti akan saya jelaskan setelah ini. Jadi di dalam 2 tahun lagi kita akan merayakan tahun suci, ya, 2025. Jadi jubileum. Pintu suci di Vatikan akan dibuka, ya. Dan itu adalah sekaligus gereja akan memproklamirkan indulgensi penuh pada semua orang dengan syarat, ya. Biasanya dengan harus mengikuti misa, lalu kemudian doa Bapa Kami Salam Maria, lalu juga bisa memintakan untuk orang yang sudah meninggal. Saya kembali ke Ibu Sima. Bukunya memang nampaknya sudah lenyap, ya, karena kontroversi menurut saya. Tapi buku yang pertama dia bercerita begini. Jadi Ibu Sima ini hidup di daerah Eropa Timur. Dia tidak menikah. Setiap hari dia hanya mengantarkan orang tuanya ke gereja untuk ikut misa. Lalu dia juga ikut rekoleksi. Pokoknya seluruh kegiatan gereja dia. Ya, mengajar. Setiap malam dia berdoa. Dan ya setengah biarawati meskipun dia tidak pakai pakaian biarawati. Nah, dalam permundangan yang dalam, dia bertemu dengan arwah yang ada di api penyucian, yang dengan jelas mengatakan bahwa tolong saya didoakan terutama dalam perayaan Ekaristi. Lalu ya sudah dia doakan. Dia menyebut namanya orang itu, sebut namanya. Lalu kemudian didoakan terus-menerus, dan akhirnya kembali arwah itu dia mengatakan terima kasih. Saya sudah lepas dari api penyucian. Lalu dia berceritalah dia kepada romonya. Romonya biasanya kan tidak percaya dulu, ya, seperti penampakan Maria kepada Bernadette Soubirous juga, uskupnya kamu ngelindur gitu kan, selalu begitu kan, hampir semua penampakan mulai dengan begitu. Lalu akhirnya romonya ini coba ngecek nama yang disebut itu, dicek memang ada. Hidup di Perancis, pastor paroki di Perancis, imam itu, yang hidup pada tahun 1800. Lalu orang berpikir, 1800? Lah itu kan bukunya Bu Sima kan tahun 1100 tahun. Kan kita berpikir begitu, gila. Di sana tidak ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tidak ada. Jadi jangan kemudian berpikir gitu. Ya, kita sesuatu yang kitab Wahyu selalu mengatakan bahwa yang Yerusalem baru, yang tidak pernah akan kita temui di sini, itu akan ketemu di sana. Kita ke slide berikutnya, ya. Yang sekarang kita bicara mengenai, jadi api penyucian hanya sementara, ya. Ya terus. Ya sekarang saya bicara mengenai doa untuk arwah. Siapa Yohanes Chrysostomus? Yohanes Chrysostomus adalah salah seorang bapak gereja. Kalau dia berbicara mengenai doa untuk arwah,
maka yang mau dikatakan adalah tradisi itu sudah lama dan bukan sesuatu yang mengherankan karena bahkan sebelum Masehi Yudas Makabe sudah menjalankan. Jadi kalau kemudian dalam tradisi gereja itu selalu ada doa untuk arwah, bahkan sejak abad pertama bukan gereja itu mengada-ada, tapi dia meneruskan apa yang sudah diyakini oleh Yudas Makabe. Maka di sana dikatakan Tertullianus malah mengatakan dalam karyanya Monogami, setelah kematian suaminya, seorang istri perlu berdoa untuk jiwa suaminya dan meminta supaya dia menemukan istirahat dalam penantian dan bisa berbagi dalam kebangkitan pertama. Dan setiap tahun pada perayaan ulang tahun kematiannya, dia hendaknya selalu mengaturkan doa persembahan. Ini sudah bukan sekarang loh. Kita kan biasanya mendoakan pada waktu hari kematiannya. Itu sudah menjadi tradisi lama. Jadi bukan gereja mengada-ada, tapi gereja Katolik itu meyakini dua. Jadi tradisi yang tertulis, yaitu kitab suci, 72 buku, dan tradisi lisan, yaitu tulisan dari Bapak Gereja dan juga ajaran magisterium. Yang disebut magisterium adalah hierarki gereja. Kedua-duanya berjalan bersama. Dan jangan lupa, kitab suci pun itu yang menentukan 27 perjanjian baru dan 45 perjanjian lama, siapa yang menentukan? Tradisi gereja dalam konsili di Kalsedon. Jadi jangan menganggap bahwa kemudian itu kitab suci turun dari surga, enggak. Ada begitu banyak tulisan-tulisan pada waktu itu dan gereja harus mensortir. Kita mengenal Injil Barnabas, Injil Yudas, dan banyak tulisan. Memang ada beberapa tulisan yang sengaja diteruskan meskipun tidak diakui resmi. Misalnya, 3 raja yang mengunjungi Yesus, siapa namanya? Baltasar, Gaspar, Melkior. Ada dalam kitab suci nama itu? Coba cek. Tidak ada. Dari mana itu? Dari tradisi lisan yang berasal dari Santo Justinus Martir. Yang kemudian selalu diceritakan oleh guru sekolah minggu, ya enggak? Yoyakim dan Ana ada dalam kitab suci? Ibunya Maria? Enggak ada. Itu ada dalam tradisi, tetapi diteruskan karena tidak bertentangan dengan ajaran gereja. Kalau Natal kita buat Gua Maria itu, apakah di dalam kitab suci disebut gua? Yesus lahir di gua itu ada? Enggak ada. Lahir di atas palungan, enggak ada guanya. Nah kok kita buat gua? Dari mana itu? Salah lah. Dari San Beda, juga seorang bapak gereja. Dia menyimpulkan berarti lah, lalu dia buat, lalu lebih menjadi virtual lagi karena Fransiskus dari Asisi membuat live. Ya. Jadi kalau lihat ke Asisi itu ada bekas gua yang dibuat oleh, jadi sapinya sapi sungguhan itu, lalu sungguhan untuk lebih menghidupkan suasana Natal. Jadi itu adalah tradisi lisan. Kita tahu bahwa ada malaikat Mikael yang akan bertempur dengan setan, bala tentara setan dari mana? Memang ada di dalam kitab Wahyu. Tapi asalnya setan ada dari mana? Setan berasal dari mana? Kalau yang didengar dari sekolah minggu, malaikat yang membangkang, maka dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia bisa bisa bersimulasi, ya. Maka kadang-kadang kalau Romo itu Bayu itu masih di sana loh, masih di depan gereja SMTB, kena bom, masih ingat ya? Ya. Ya kamu doakanlah saja lah. Karena bisa terjadi setan menyerupai Bayu, bisa. Kalau kita lihat kisah mengenai Tobia, 4 pemuda yang dibakar oleh Nebukadnezar di dalam kitab Daniel, itu Askarya salah satunya, itu siapa? Jelmaan dari Rafael. Rafael adalah malaikat, dia punya kemampuan untuk bersimulasi. Setan juga adalah bekas malaikat, jadi pasti dia bisa.
Untuk mengatakan, kan pernah orang bercerita, oh saya sudah sampai di sana, saya masih melihat Yohanes Paulus II di neraka, Teresia dari Kalkuta juga di neraka. Dan itu loh, yang Bayu mengatakan loh, lihat loh, yang kamu anggap sebagai pahlawan ternyata masih di situ, awalnya gentayangan. Supaya apa? Supaya iman kita terganggu. Dan itu adalah pola setan. Maka jangan cepat-cepat mengatakan bahwa, oh masih ada di situ. Jangan kita, ya silakan mendoakan aja. Tapi jangan cepat-cepat mengatakan bahwa itu arwah gentayangan. Saya teruskan. Yohanes Chrysostomus dalam homili dia mengatakan, jika anak Ayub dikuduskan karena persembahan ayahnya, mengapa kita meragukan bahwa persembahan kita bagi orang meninggal dapat membawa mereka penghiburan? Janganlah ragu untuk menolong mereka yang telah mati dan mempersembahkan doa-doa kepada mereka. Dan sejumlah teks liturgi kuno memuat doa-doa untuk arwah. Marilah kita mengingat juga semua yang tidur dengan harapan untuk bangkit, itu dari Santo Basulius. Kemudian berilah istirahat ya Tuhan Allah kami kepada jiwa-jiwa bapak-bapak dan saudara kami yang telah tidur dalam iman. Kesimpulannya, permohonan pokok dalam doa-doa tersebut umumnya adalah agar masuk ke dalam surga. Jika tidak segera masuk ke situ, paling tidak mereka memperoleh janji dari Allah akan kehidupan kekal dan istirahat yang tenang dalam masa penantian. Artinya kita tidak usah khawatir, tinggal satu step dia akan masuk ke surga. Berikutnya. Nah, sekarang peringatan arwah 2 November itu sejarahnya dari mana? Yang kita kenal adalah 1 November adalah merayakan Hari Raya Orang Kudus ya. Nah ini ceritanya mungkin kita belum pernah dengar. Jadi ceritanya itu pada abad pertengahan itu ada biara ya, biara yang ada di Cluny ya. Cluny itu adalah biara di Perancis. Sekarang kalau orang ke sana masih bisa melihat, itu biara besar ya. Dan beberapa paus itu berasal dari biara ini. Ya, termasuk Gregorius Agung itu berasal dari biara ini. Nah, awalnya itu begini. Jadi komunitas biara itu sudah mempunyai tradisi menuliskan orang-orang meninggal, umumnya para penderma pertapaan. Dan para penderma itu sudah ditulis namanya yang sudah meninggal dalam gulungan yang di gulung biasa. Nama-nama itu kemudian didoakan pada perayaan Ekaristi dan ibadat harian. Dalam perjalanan waktu tersusun juga daftar para biarawan yang telah meninggal dalam komunitas biara. Daftar itu dikenal dengan nama nekrologium. Artinya nekrologi itu adalah nekrologi orang mati. Jadi daftar orang yang sudah meninggal. Jadi tadinya untuk para penderma, kemudian untuk teman-teman mereka yang sudah meninggal. Nah, salah satu biara yang begitu memperhatikan dan mendoakan jiwa-jiwa saudara yang sudah meninggal adalah biara Cluny. Selain yang paling setia untuk menyusun nekrologi, setiap tahun mereka merayakan secara meriah perayaan liturgi, Ekaristi ibadat harian, dan doa-doa untuk orang yang telah meninggal. Dalam nekrologi ini bisa didaftar sekitar 15.000 sampai 40.000 nama. Tetapi tidak dibacakan. Jadi intensi itu tidak dibacakan. Kalau dibacakan 40.000 berapa jam? Wah, makanya di Pusarang itu di sini juga loh bisa. Soalnya kita kadang keliru. Gini ya, kalau kita ke Eropa itu sudah biasa. Orang yang ini karena keyakinan akan kehidupan kekal dan keyakinan akan saudara-saudara kita yang diapi pencucian itu begitu kuat. Jadi sudah biasa Romo tua datang pada Romo, nanti kalau saya meninggal tolong doakan saya, ini 30 kali misa. Itu sudah biasa, mereka tidak takut. Wah ini halu. Enggak, sudah biasa itu. Dan memang 30 misa itu tidak boleh diselipi nama lain. Jadi setiap hari saya misa hanya mendoakan dia. Tidak menyebut, hanya batin saja. Dan satu misa satu orang. Itu ada di dalam hukum gereja. Nah, lah kalau ada yang mau gabung, dia harus ngomong dengan yang gabung pertama. Kalau enggak boleh dia harus nunggu misa yang lain.
Memang beberapa tempat di luar negeri itu untuk mendoa intensi itu memang ada yang memang mengenakan tarif karena mereka lebih senang begitu gitu ya. Daripada misalnya Inggris 5 pound sterling misalnya. Kemudian kalau di Italia ya 10 ribu, 10 euro, 20 euro. Tapi mereka lebih senang disebut itu. Saya ya kalau itu 30 kali ya 30 kali 10 pound sterling ya hitung sendiri ya. Lalu sampailah ke Indonesia. Nah, enggak tahu ceritanya siapa yang kemudian mulai untuk termasuk bisa bahasa Inggris. Saya sudah bilang Filipina enggak begitu loh, kamu ngawur aja. For the soul of, untuk jiwa. Waduh. Sudah kadung terlanjur. Sehingga lalu kalau mau kembalikan kepada yang semula, mereka pasti enggak mau. Ya sudah. Bacakan aja di Posarang 2,5 jam. Tak tinggal ngopi sama saya. Lalu sudah di altar ya. Waduh ngantuk aku. Ya saya keluar dulu aja ya nanti kalau sudah. Lalu gimana ya? Karena saya tidak pernah mengalami tidak seperti itu. Ya sudah, saya setiap hari mendoakan sampai 30 kali. Kalau habis ada lagi karena maka dulu kan sering terjadi bahwa intensi di Eropa itu begitu banyak, jutaan intensi. Karena hanya boleh satu misa, maka intensi itu dikirim ke Indonesia. Sehingga romo-romo di sini kecipratan itu. Iya, dan bukan dalam uang Indonesia loh. Bisa Deutsch Jerman, bisa yang kita dapat dulu Romo Purwoteranto dapat dari Jerman. Romo Logano dia dapat dari Amerika dan dari Italia. Dolar. Ya. Tapi itu sudah kebiasaan mereka sudah lama. Maka kalau kemudian kita melihat mengapa Luther protes kemudian meninggalkan gereja gara-gara intensi misa itu sebetulnya terlalu didramatisir lah. Karena itu sudah sebelum Luther itu sudah biasa dan itu mereka tidak pernah keberatan. Ya ini memang saya nyumbang untuk gereja, mau hidup dari mana gerejanya? Ya ini memang ya sudah, itu sudah biasa. Itu kan Luther menjadi naik pitam ketika seorang imam Dominikan ya, Bologna Roma Andrian Dominikan. Cari dana untuk Saint Peter. Jadi kalau kita ke Saint Peter itu kita bangga dengan kejayaan gereja itu sebetulnya kita juga harus malu. Karena itu sumber perpecahan itu. Nah untuk membangun gereja itu di atas semua itu emas loh. Berapa itu? Dan dibangun sekitar ratusan tahun loh itu dibangun. 2-3 abad bangunnya. Kan butuh dana. Nah waktu itu, ini Romo, sekarang saya lupa namanya, Romo OP itu. Dia mengatakan, begitu gemerincing uangmu berbunyi di kotak derma, saat itu juga arwah saudaramu meloncat dari api pencucian ke surga. Wah itu yang dia tidak bisa terima. Lalu kan mesin otomatis itu. Nah, itu kemudian dia protes. Salah satu alasannya dia. Tetapi bahwa intensi misa itu memang ada memberi itu sudah sejak abad pertama. Saya teruskan. Ya. Nah, kemudian kebiasaan mencatat nama orang yang meninggal ini dan tentu saja juga mendoakan mereka menunjukkan perhatian biara Cluny terhadap keselamatan jiwa-jiwa orang yang meninggal. Maka pada abad ke-11, mungkin antara tahun 1024-1033, biara Cluny mulai mengenangkan orang yang sudah meninggal pada tanggal 2 November. Jadi 1 hari setelah Hari Raya Orang Kudus. Dan itulah awal mengapa kemudian kita merayakan tanggal 2 November. Karena biara Cluny ini reputasinya dan pengaruhnya sangat kuat, ya, banyak paus berasal dari sana. Maka begitu itu dicanangkan oleh mereka, maka itu kemudian bergema di mana. Peringatan yang menunjukkan ikatan kuat antara yang hidup dan yang mati sangat berperan penting dalam perkembangan ajaran api pencucian di kemudian hari. Biara Cluny tidak menciptakan rumusan teologis tentang api pencucian, meskipun demikian biara Cluny berperan penting dalam melahirkan salah satu perayaan penting sekaligus populer dalam kalender liturgi, yaitu peringatan arwah semua orang yang telah meninggal. Gereja mengkhususkan hari tersebut 2 November untuk memberikan pertolongan kepada jiwa-jiwa yang dengan berdoa merayakan Ekaristi dan membagikan derma kepada orang-orang miskin agar jiwa orang yang sudah meninggal dapat beristirahat dalam kedamaian. Kita teruskan.
sebelum ada ajaran resmi gereja, maka beberapa bapak gereja itu sudah memberikan usulan ya. Kita mengakui tidak hanya bahwa kita bersimpati kepada mereka yang telah meninggal dan berdoa bagi mereka yang, tapi juga kita menghendaki agar mereka memiliki sukacita penuh pengharapan. Sebab jika kita merasa sedih karena penderitaan mereka di tempat-tempat penyucian itu, kita juga harus bergembira karena kita akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yaitu seperti yang ditulis oleh kitab Wahyu dengan Yerusalem baru ya. Santo Bonaventura mengatakan bahwa pembebasan jiwa dari api pencucian terjadi sebelum pengadilan terakhir. Pembebasan tersebut langsung mengantar jiwa ke surga. Pandangan Bonaventura ini didasarkan pada perkataan Yesus kepada salah seorang yang turut disalib bersama dengannya. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Berkaitan dengan ini ada 3 argumen dari Bonaventura. Ya, kita teruskan. Pertama, tidak akan ada unsur penundaan di api pencucian. Jiwa segera akan diangkat ke surga. Kedua, Allah adalah Maha Adil, sehingga mereka setelah mendapati seorang manusia pantas untuk diberi ganjaran, ia akan langsung memberikannya ganjaran. Ketiga, terlalu menunda harapan adalah sebuah tindakan yang kejam, dan jika Allah menjauhkan orang-orang kudusnya dari ganjaran sampai pengadilan terakhir, ia telah melakukan sesuatu yang baru. Jadi meskipun orang sudah ada di surga, ya pasti tetap dia akan, tetap jangan lupa bahwa dalam kepercayaan kita akan ada kiamat atau pengadilan terakhir, di mana Kristus datang untuk kedua kalinya. Ya pasti mereka yang sudah di sana kan sudah mendapatkan pengadilan lebih dulu. Jadi pengadilan terakhir itu lebih akan berlaku bagi kita yang masih hidup. Ya moga-moga kita nggak ngalami kiamat lah. Thomas Aquinas percaya adanya tempat yang bernama api penyucian, dasarnya adalah keadilan Allah. Keadilan Allah menghadapi bahwa orang yang sudah meninggal setelah bertobat dari dosanya dan menerima pengampunan tetapi belum menyelesaikan silih harus dihukum setelah kematian. Jadi ceritanya begini, mengapa ada indulgensi? Kalau saya melakukan dosa, menipu atau memperkosa atau mengajar orang sampai luka-luka, memang pada waktu pengakuan dosa kita sudah diampuni toh, ya, atau kita datang ke keluarga sudah diampuni. Tapi efek dari kita mukul orang itu kan masih ada, benjut-benjut, memar-memar. Nah itu harus diselesaikan. Nah, penyelesaiannya adalah dengan indulgensi, jadi penghapusan siksa dosa. Nah, orang-orang yang sudah meninggal itu bisa membawa juga siksa dosa karena mereka belum mendapatkan indulgensi. Maka kita juga bisa memintakan indulgensi itu kepada gereja untuk orang-orang yang sudah meninggal. Atau ada Bapak Ibu sekalian yang pernah menerima sakramen perminyakan tapi tidak bablas. Banyak kok, malah dengengek gitu, waras ya. Ya, itu kan kadang-kadang romonya kan mendoakan atas wewenang yang diberikan oleh tata suci kepada saya, maka saya memberikan indulgensi penuh kepada saudara. Berarti sudah dapat indulgensi. Jadi kalau nanti kembali ke sana tidak usah dimintakan lagi, sudah dapat. Karena upacara sakramen orang sakit itu memang memasukkan unsur itu. Dan romo yang menjalankan memang diberi kekuasaan, dibacakan di situ. Atas wewenang yang diberikan oleh tahta apostolik kepada saya, maka saya memberikan indulgensi penuh. Ya, jadi banyak orang yang meninggal itu sudah dapat indulgensi penuh. Tapi kadang-kadang kita lupa atau sudah dapat atau belum, ya sudah kita doakan. Ya. Thomas membahas cukup mendalam tentang pertolongan yang dapat diberikan oleh orang yang masih hidup bagi mereka yang sudah meninggal di api pencucian. Ada 3 pertolongan yang paling efektif, yaitu doa, derma, dan ekaristi. Dan selalu ada ekaristi ya. Dan ekaristi adalah perbuatan kasih yang sangat bermanfaat. Berikutnya. Nah sekarang baru ajaran tentang api penyucian yang sudah saya tampilkan tadi di depan ya. Ini saya ulangi lagi. Jika mereka mati dalam rasa sesal dan tobat atas dosa mereka dan masih mencintai Allah, tapi belum melunasi hukuman atas dosa yang telah mereka lakukan dengan perbuatan silih atas dosa, maka jiwa mereka setelah kematian akan dibersihkan dengan penghukuman di api pencucian. Berikutnya. Ya. Indulgensi sekarang. Indulgensi itu kapan mulai?
tidak sejak awal rupanya. Indulgensi itu terjadi muncul pada waktu Perang Salib. Jadi sekitar tahun 1000, Perang Salib mulai 1095 ya, itu mulai Perang Salib sampai hampir 200 tahun kemudian. Nah, pada waktu itu kan tentara Eropa itu harus ke Palestina. Kita bisa lihat jaraknya berapa. Siapa yang mau berangkat? Ya meskipun kata, oh kamu mati syahid, tapi bisa mati sebelum perang itu. Lalu Paus Urbanus waktu itu kemudian memproklamirkan bagi mereka yang meninggal karena perang salib, maka akan mendapatkan penghapusan dosa ya. Itu awal dari indulgensi. Indulgensi adalah penghapusan di hadapan Allah, hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang oleh kesalahannya sudah dilebur, yang diperoleh oleh orang beriman Kristiani yang berdisposisi layak serta memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan pertolongan gereja sebagai pelayan keselamatan secara otoritatif, membebaskan dan menerapkan harta pemulihan Kristus dan para kudus. Dalam tradisi Katolik dewasa ini, indulgensi tidak terpisahkan dari praktek mendoakan jiwa orang yang sudah meninggal. Namun, sebenarnya tidak sejak awal indulgensi itu ada. Dengan jiwa, dikaitkan dengan jiwa orang yang sudah meninggal. Awal indulgensi sebenarnya pertama-tama ditujukan untuk pasukan perang salib yang berjuang merebut tanah suci, tapi sejak Paus Bonifasius ke-8, indulgensi dapat juga diberikan kepada jiwa umat yang beriman yang telah meninggal. Jadi indulgensi itu kemudian, bukan sejak awal. Sejarahnya adalah karena perang salib. Ya, saya kira terus ya, terakhir saya kira. Sudah terakhir lah. Ya. Maka kesimpulannya begini, kita jangan pernah ragu-ragu akan cinta, kemurahan, dan belas kasihan Tuhan. Karena kalau dia tidak cinta mati pada kita, dia tidak akan belani mulai dengan Abraham, Musa, Ishak dan lain. Karena ketika Adam dan Hawa berdosa kan dia berdosa bukan dalam situasi kepepet. Dia berdosa dalam situasi makmur, firdaus. Sebetulnya dia tidak punya hak sama sekali untuk dipulihkan. Salahmu sendiri kan. Tapi kan Tuhan tidak mau begitu. Mungkin dia berpikir begini. Ya mungkin. Kalau kadang-kadang kan kita punya anak yang nuwakal gak karu-karuan tuh. Memalukan orang tua. Tapi kan orang tuanya kan pikir, biarpun apapun juga dia kan tetap anak saya. Maka saya harus tetap berdoa. Mungkin Tuhan Allah juga pikir begitu. Bagaimanapun juga dia yang saya ciptakan. Saya harus harus terlibat, harus proaktif untuk menyelamatkan. Maka mulailah. Dan itu sifat terjang Allah itu tidak hanya di dalam perjanjian Abraham, tapi lewat para nabi, lewat para raja, para tokoh-tokoh. Dan di dalam perjanjian baru kan Yesus tidak pernah tega pada orang-orang yang berdosa. Dia belani kok malahan. Artinya apa? Tuhan kita memang Tuhan yang tidak menginginkan kita itu masuk neraka. Dia ingin, saya sudah belani turun dari sana loh, ke sini loh. Dan dia mengatakan, saya akan mendahului kamu ke sana. Supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Ada banyak tempat di rumah Bapakku. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Maka jangan pernah khawatir dengan orang-orang yang sudah meninggal. Kalaupun kita merasa bahwa hidupnya tidak benar, kita masih punya kesempatan untuk mendoakannya lewat doa arwah. Dan ini tanda bahwa memang gereja hadir di dunia ini bukan untuk menghukum atau mencari kesalahan orang. Tetapi gereja hadir justru untuk membawa semua orang kepada surga. Dan itu adalah misi yang paling utama yang diinginkan oleh Yesus. Maka setiap kali kita mendoakan orang yang sudah meninggal, marilah kita tetap optimis. Karena Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang mencari kesalahan, tapi Tuhan yang justru ingin melupakan kesalahan. Dia tidak pernah mau mengingat kesalahan kita. Tapi dia mengingat, memperhitungkan iman kita. Bagaimanapun kehidupan kita, iman kita tetap nyantol pada dia, tetap dia akan menyelamatkan. Terima kasih. Dapat diselamatkan,
Kiranya berkat-Mu, rahmat-Mu turun atas kami pada malam hari ini, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, dan kini kami mau pulang. Kiranya Engkau melindungi kami dalam perjalanan kami pulang, sehingga kami dapat berkumpul bersama keluarga kami, dan kami semua dapat menjalani kembali kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon berkat dari Roh-Mu. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Mari kita mau foto bersama terlebih dahulu nanti ya, setelah pujian. Ikut nyanyi Romo, ikut nyanyi. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan menderita. Karena Allah bergerak firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan memberkati.